Om Swastiastu. Baik, anak-anak semua. Untuk materi informatika pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang waktu 1 minggu lalu. Jadi waktu minggu lalu kita sudah belajar mengenai perangkat informatika. Nah, perangkat informatika waktu pertemuan minggu lalu kita sudah bahas ada komputer di dalamnya. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan pada komputernya. Nah, untuk perangkat komputer itu dibagi menjadi dua jenis. Itu ada perangkat keras yang sering disebut dengan hardware, dan ada lagi satu yaitu perangkat lunak atau software. Nah, perangkat informatika itu sendiri adalah sebuah komponen-komponen yang ada pada komputer, di mana komponen tersebut sudah sering dilihat sehari-hari bagi pengguna komputer seperti itu. Nah, jadi perangkat komputer ini kalau anak-anak pernah mengoperasikan sebuah komputer, baik itu berupa PC komputer ataupun laptop, itu pasti ada perangkat-perangkat yang sering anak-anak lihat. Ya, misalnya, nah kalau yang bisa anak-anak lihat dan anak-anak bisa sentuh, itu disebut atau diistilahkan dengan perangkat keras atau hardware. Jadi perangkat keras itu adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Nah, apa saja sih perangkat keras yang ada dalam sebuah komputer? Nah, untuk perangkat keras berdasarkan fungsinya itu dikelompokkan menjadi 6. Itu yang pertama, berdasarkan fungsinya untuk media masukan. Jadi di sini untuk mengoperasikannya ada inputnya atau yang media yang digunakan untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Nah, untuk media input yang pertama itu adalah keyboard. Nah, kalau melihat gambar ini pasti anak tidak asing ya, karena di dalam komputer kalau sudah tidak ada ini tidak bisa berbuat apa ya, karena dominan dalam mengoperasikan komputer harus menggunakan keyboard, khususnya dalam hal untuk mengetik. Nah, ini keyboard ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mouse. Apalagi mouse. Mouse di sini digunakan untuk mengarahkan kursor. Nah, jadi nanti lebih jelasnya anak bisa baca sendiri materinya di sini ya. Nanti Bapak akan lampirkan juga materinya berupa softcopy PDF. Nah, terus yang selanjutnya ada light pen. Nah, mungkin ini jarang yang anak temui ya. Jadi light pen ini digunakan sebagai pointer elektronik untuk mendesain gambar. Jadi bagi anak-anak yang suka menggambar digital gitu, misalnya membuat logo, membuat gambar-gambar gitu, biasanya alat yang digunakan adalah ini, light pen. Terus yang selanjutnya adalah joystick. Nah, ini yang suka bermain game pasti sering melihat ini ya. Jadi joystick ini memang digunakan untuk media bermain game. Yang selanjutnya adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini adalah perangkat keras keluaran yang dapat menangkap gelombang suara. Jadi mikrofon ini digunakan untuk merekam suara. Nah, berbicara dengan mikrofon, pasti anak-anak sering melakukannya atau merekam suara pada handphone. Jadi seperti itulah proses cara kerjanya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perangkat keras yang berfungsi sebagai media pengeluaran. Media pengeluaran di sini adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan sesuatu dalam proses pengoperasian sebuah komputer. Nah, yang pertama itu ada monitor. Nah, monitor ini mirip seperti layar televisi. Kalau berbicara monitor dari perkembangannya itu dulunya pas pada zaman Bapak waktu SMP, itu monitor yang digunakan sama seperti TV yang ada tabungnya, jadi sangat berat. Cuman sekarang sudah beralih ke penggunaan LCD ya. Jadi komputernya sudah kecil begini, sudah ringan dibawa kemana-mana. Nah, yang selanjutnya itu adalah printer. Nah, printer seperti yang Anda ketahui digunakan untuk mengeprint. Jadi ketika anak sudah selesai mengetik,
Jadi untuk printnya itu kita membutuhkan alat yang namanya printer. Nah, ini printer kebetulan mereknya adalah Canon ya. Yang selanjutnya ada juga scanner. Scanner ini kita gunakan untuk men-scan sebuah dokumen. Nah, di sini sebenarnya untuk scanner ini untuk di perangkat keras komputer sudah jarang dijumpai. Kenapa begitu? Karena handphone yang sudah kita miliki itu sudah canggih. Ada aplikasi yang bisa digunakan untuk scanner. Jadi sudah semakin gampang ya. Nah, ini biasanya kalau anak-anak sering ke tukang fotokopi itu biasanya bisa menggunakan ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memproses data. Nah, untuk memproses data itu ada beberapa perangkat keras yang digunakan. Yang pertama itu adalah motherboard. Jadi kalau anak-anak memperhatikan komputer, CPU-nya itu kan dibungkus CPU itu kotak yang banyak berisi alat-alat yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Nah, ketika itu dibongkar, itu pasti kita akan menemukan gambar-gambar ini. Jadi ini adalah motherboard. Motherboard itu papan yang menjadi pondasi penting bagi sebuah komputer. Nah, biasanya dalam papan ini banyak terdapat alat-alat yang dipasang seperti RAM, prosesor, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu adalah CPU. CPU itu adalah merupakan bagian komputer yang berfungsi untuk menangani semua instruksi yang diterima baik dari hardware maupun software selama komputer digunakan. CPU berbentuk chip persegi dan di mana bagian bawahnya ada ratusan pin konektor. Nah, di sini seperti yang Anda ketahui gambarnya seperti inilah yang disebut dengan CPU. Jadi semua sudah dimasukkan alat-alatnya. Ini ada RAM, hard disk, dan seterusnya. Ada kipas juga seperti itu. Kita lanjutkan ke prosesor. Nah, prosesor di sini adalah bisa disebut otaknya dari sebuah komputer. Jadi inilah yang memberikan perintah pada komputer supaya apa yang kita berikan atau kita arahkan itu bisa diproses seperti itu. Nah, jadi dari dalamnya yang seperti ini ada motherboard, CPU, kemudian ada prosesor. Yang membungkusnya itulah casingnya ya. Jadi casing. Jadi inilah yang disebut dengan casing. Nah, jadi kalau ini dibongkar, gambar ini misalnya CPU ini, casing CPU-nya dibongkar, pasti isinya adalah alat-alat yang seperti ini. Seperti itu. Jadi casing di sini berfungsi sebagai otak rumah komputer yang terletak pada prosesor, motherboard, dan piranti-piranti yang lain. Jadi casing ini berfungsi sebagai pelindung dari alat-alat ini ya, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya itu ada perangkat tambahan. Perangkat tambahan komputer ini digunakan untuk menambah dari fitur komputer itu sendiri. Jadi bisa komputernya terlihat lebih canggih. Nah, salah satunya adalah ini. Mungkin di sini yang sering internetan, Anda tahu ini ya. Ini yang disebut dengan modem. Jadi modem digunakan sebagai perangkat keras untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Nah, ini ada kartunya juga ya. Nah, terus selanjutnya ada speaker. Speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi ketika anak-anak ingin menghidupkan lagu gitu supaya ada suaranya, pasang dulu speaker baru bisa. Nah, ini selain speaker untuk headset ya. Headset yang diletakkan pada telinga. Kemudian ada juga fitur Bluetooth. Nah, di handphone kan anak-anak sudah sering melihat logo ini. Di komputer juga ada, cuman kita perlu menambahkan alatnya. Ya, alatnya kecil ya. Ini digunakan untuk sebagai media pengiriman nirkabel. Jadi tanpa kabel. Selanjutnya itu ada kartu jaringan. Nah, seperti ini kartu jaringan. Dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Ya, seperti ini sudah dibongkar ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu adalah media penyimpanan.
Dari sekian data yang ada yang digunakan untuk komputer, itu di mana kita menyimpannya gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa menyimpannya dalam sebuah hard disk. Nah, hard disk ini dalam komputer juga sudah ada, itu namanya hard disk internal, ada juga hard disk eksternal. Jadi di luar komputer itu sendiri. Dan ukurannya juga berbagai macam jenis, ada setengah tera, 1 tera dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menyimpan datanya dalam sebuah flash disk. Nah, di sini pasti Anda tidak asing dengan ini. Apalagi ini ukurannya. Untuk flash disk zaman sekarang ini sudah tidak lagi 32 GB kapasitas tertingginya ya. Kapasitas tertingginya itu bisa sampai 128 GB. Jadi sudah banyak. Nah, kemudian yang paling kecil, yang paling sederhana itu adalah menyimpannya dalam sebuah CD. Nah, CD di sini ada dua jenis ya, ada CD dan ada DVD. Kalau CD itu biasanya ukuran penyimpanannya lebih kecil. Kalau DVD itu lebih besar. Nah, yang terakhir itu adalah memory card. Ketiknya memory card, CARD. Memory card ya. Memory card di sini di handphone sudah sering anak-anak gunakan. Nah, untuk demikian dulu pemaparan Bapak di materi perangkat keras komputer. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan pada perangkat lunak komputer. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada materi hari ini. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Nanti setelah ini kita akan bermain pada quiz. Quiznya itu Bapak akan menggunakan aplikasi yang namanya Quizizz. Mungkin waktu SD sudah anak pernah gunakan. Jadi kita coba bermain di sana ya. Baik, demikian yang bisa Pak sampaikan. Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.